Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah bukan wa malam yasha lam yakun wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يتلي المحتمل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى وقال تعالى أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال في حديث أخرى حتى نزل عيسى ابن مريم. وقال أيضا في حديث أخرى ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال ولم يبعث الله نبيا إلا حذر أمته عنه وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وإنه سيخرج فيكم لا محالة. وفي بعض رواية أنه قد بين الآخر عن الدجال واليوم سأقول لكم ما لم يقله أحد منهم إنه أعوى والله ليس بأعوى. Al-Hadis atau maqam sadaqallahu al-azim sadaqa Rasul Karim wa nafa'ana min asyaitin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Baitur Rahmah Cilandak yang dirahmati Allah. Yang mana yang DKM saya? Para sesepuh, para tokoh yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Pak DKM mana di sana? Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para tokoh, para ulama, para ulama yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahmah, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah, rekan-rekan pemburu kajian sebagai event organizer dalam kajian kali ini. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Tidak pakai luar biasa. Biasanya ada luar biasa Allahu Akbar. Atau biasa di luar? Yang biasa di luar saya, biasa di luar rumah. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Baitur Rahmah dalam kajian akhir zaman bersama saya. Walaupun saya sudah tidak lagi menjadi ustaz akhir zaman, saya ternyata sudah kapok menjadi ustaz akhir zaman. Salah bicara, viral, dan banyak yang membuling saya. Ya, salah bicara ditangkap dan diinterogasi. Maka saya bertekad dan sudah saya sampaikan pada istri saya, kalau saya tidak akan lagi menjadi ustaz akhir zaman, risikonya berat. Maka saya sudah meneguhkan hati untuk menjadi ustaz akhir bulan sekarang. Jadi jangan saya sebut ustaz akhir zaman. Dan kajian kita sekarang bukan kajian akhir zaman, tapi kajian akhir tahun misalnya. Kita akhir tahun ya, bulan Desember. Baik, maka saya bersyukur pada Allah SWT mendapatkan kehormatan ini untuk bisa silaturahmi dengan para hamba Allah sekalian, para pemburu kajian luar biasa memang. Terlihat dari auranya yang pemburu ridho Allah Azza wa Jalla. Ilmu memang kita butuhkan, karena dia akan membuat kita bisa membedakan mana jalan, mana jurang, mana benar, mana salah, mana kawan, mana lawan. Itu dengan ilmu. Rasulullah SAW menegaskan yang salawat dan salam semua tercurah selalu pada beliau dan keluarganya. Beliau menegaskan dalam salah satu hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses dunia, bahagia dunia, wajib dia mendapatkannya dengan ilmu, menempuhnya dengan cara ilmu.
Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup akhirat, wajib dia menempuhnya dengan ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka harus dengan ilmu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-Ibu rahimahullah, perkenalkan dulu, mungkin walaupun saya sudah tidak bisa perkenalkan dulu, saya nama Rahmat Baikuni, lahir di Bandung 1976, 25 Februari. Ayah lahir Bandung, memang cuma kakek orang Padang, Bukit Tinggi, Sungai Buar, dan ibu dari Sunda, dari Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Tapi sedih saya ketika saya ke Padang, saya tidak diakui sebagai orang sana karena garis keturunan dari ibu. Sementara ibu saya orang Bandung. Giliran saya ke Bandung, di Bandung garis keturunan dari ayah saya turunan Padang. Jadi saya tidak diakui oleh mereka. Tapi alhamdulillah Indonesia masih memberikan saya KTP, sehingga KTP saya WNI, bukan Indonesia. Ya, walaupun ada darah Padang, saya tidak bisa bahasa Padang. Yang saya bisa adalah makan nasi Padang saya bisa. Yang dari Padang sini ya? Abang dari Padang juga, alhamdulillah. Padang saya Bukit Tinggi, Sungai Buar. Ya, baik, itu saya sudah SD, saya di SD Molong Asih 10, keluar tahun 88. SMP Negeri 4 Cimahi, keluar tahun 91, SMA 9 Bandung, keluar tahun 94. Inginnya masuk kedokteran tapi tidak lolos saya ke kedokteran, lolosnya di kimia. Ya, namun himah saya lebih kepada agama, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis. Saya pindah ke Jawa Tengah, saya ngambil tafsir hadis. Selesai 98 saya kembali ke Jawa Barat. Sempat studi bersama syekh-syekh dari Gaza University dan dari Palestina, juga sempat belajar dari Hamas tentang studi sejarah Palestina. Soal kita bahas pada pagi hari ini tentang fitnah yang ada di wilayah Syam, ya, Palestina dan Suriah. Itu barangkali kemudian sempat ada panggilan ke Yaman 2010. Saat itu istri saya sudah hamil yang kembar ini. Saya berat untuk meninggalkan, dan alhamdulillah saat itu sempat diterima di sana, namun tidak bisa melanjutkan studi S2 karena Syiah Houthiyah di bawah pimpinan Hussein Badruddin Al-Houthi mengadakan pemberontakan, sehingga saya tidak bisa melanjutkan studi saya di sana. Bahkan saya belum pernah merasakan bagaimana S2 itu di sana karena situasi sudah bergejolak. Ya, maka saya tidak jadi kembali ke tanah air. Maksudnya di tanah air ini mereka hadir dan meminta maaf kepada mahasiswa Indonesia yang tidak sempat melanjutkan studinya di sana. Ya, itu barangkali perkenalan saya. Saya sudah menikah, Bu. Kok ke ibu? Tapi istri baru satu. Kalau lihat sunnah Rasul kan 4-nya, saya baru 1 ya. Kan kalau tidak bisa adil ya 1 dia cukup ya. Tapi mau nambah juga nggak, mana ada yang 1 belum habis ya Bu ya, dan istri nggak akan habis Bu ya. Saya sudah punya anak harusnya 7, yang ke-6 keguguran. Saya menikah muda, ya, menikah muda dengan prinsip ketika saya sudah tidak produktif, anak saya bisa menggantikan saya. Yang pertama sudah kuliah tingkat 2 ya, di Istanbul, Turki. Yang kedua baru S1 masuk ya, baru tingkat 1. Yang kedua di Zahratul Quran perempuan, kelas tingkat 3 SMP. Yang keempat kelima ini baru kelas koloni 2 di Kota Balpati ya. Baru ikut di setingkat 3 SD, dan yang terakhir belum sekolahnya sama ibunya karena baru 9 bulan. Itu barangkali Ibu. Baik, kita masuk pada materi kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Tema kita tentang akhir zaman ya, bukan akhir bulan kan. Baik, betulkah kita berada di akhir zaman? Ya, jawabannya tentu saja betul. Kita berada di akhir zaman karena diutusnya Rasulullah SAW merupakan isyarat dari akhir zaman itu sendiri. Ya, bahkan kita bukan lagi di akhir zaman, kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Rasulullah SAW menegaskan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawaliyatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya, indikatornya ada 3. Yukadabu fihal shadiq, wa yusaddaku fihal kadhib, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang berkata benar, orang yang berkata jujur, dibohongi, didustakan. Dikatakan menyebutkan hoax, fitnah dan sebagainya. Disebut cocok logi juga, curhat. Ya,
Itu dia masalah. Kalau yang menyebutkan itu orang kafir, mafi muslim. Tapi kalau orang muslim yang menyatakan itu yang saya sedihkan. Ya. Kejahilan mereka tentang akhir zaman ini yang membuat mereka memaki-maki ustadz-ustadz yang justru menyebutkan, mengingatkan mereka kalau kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Itu tadi. Jadi kalau ada orang yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, itu indikator pertama. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadhib. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka para pendusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Para pembohong, para pembohong dibenarkan. Coba lihat di media, coba lihat di televisi, siapa yang mereka muncul di media, muncul di permukaan. Mereka-mereka yang hobi dengan perkataan-perkataan bohong, dengan janji-janji palsunya. Ya, betul? Sudah terjadi? Di mana? Di luar negeri sana. Jangan bilang di Indonesia. Bahaya. Ada intel di sini. Ya. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, para pembohong dibenarkan, maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri itu muncul ke permukaan memimpin kaum itu sendiri. Ya, dari tiga hal ini mana yang belum terjadi? Yang ketiga sudah terjadi belum? Di luar negeri sana, di negeri entah berantah, ya, di negeri entah berantah, di negeri autopilot, ya, betul? Halo? Baik, ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW menyatakan di pintu gerbang kiamat, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari-hari. Kalau tadi skalanya tahun, Rasulullah kemudian memperkecil skalanya menjadi hari. Ya. Baina yaday sa'ah la ayyamun, di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari. Ayyam. Jadi ayyam itu bahasa Arab, jamak taksir dari yaumun. Satu hari yaum, dua hari yaumani atau yaumain, berhari-hari ayam. Jadi bubur ayam itu bubur yang sudah berhari-hari. Kan bahasa Arab ayam. Tapi walaupun sudah berhari-hari tetap aja enak kan. Makanya saya merindukan sekarang bubur ayam, karena saya belum sarapan. Jadi curhat saya. Baik, alhamdulillah saya sudah minum teh manis dan sudah makan roti bakar, martabak telur tadi ya. Alhamdulillah saya baru merasakan martabak telur Cilandak ya. Enak ternyata. Alhamdulillah. Promosi juga. Baik, alhamdulillah. Skalanya hari. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, hari-hari kita penuh dengan tiga hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Sehingga orang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana Islam, mana bukan Islam, mana tidak bisa memahami mana yang mulia antara Arab dengan Nusantara. Keceletot lagi saya. Ya. Nah, ilmu diangkat dari muka bumi. Dan diangkatnya ilmu dari muka bumi bukan berarti ilmu itu tiba-tiba hilang, bukan. Tapi yang saya pahami, mudah-mudahan tidak salah kalau saya mohon maaf. Ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari benar menjadi dari salah menjadi benar, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari susah menjadi senang, ya, dari menderita menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu. Tapi coba kita lihat, banyak sarjana S1, S2, S3 di wisuda, para profesor dikukuhkan. Harusnya makin sejahtera bangsa kita. Faktanya itu dia. Berarti ilmu kehilangan fungsinya. Ilmu kehilangan fungsinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yarfa'u ilma min ad-dunya irtifa'an aw intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dunia, dicabut begitu saja, tidak. Lakin Allah yarfa'u ilma min ad-dunya bi qabdil ulama. Tapi Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu dari dunia adalah dengan diwafatkannya para ulama. Kita lihat satu persatu guru-guru kita meninggal dunia. Ustaz Arifin Ilham, Kiai Haji Arifin Ilham atau Ilham, Bang Maimun, dan siapa lagi? Al-Ustaz Jafar Martalib, mujahid luar biasa sejati beliau, dan juga banyak ustaz-ustaz yang lain. Kalau mereka tidak wafat secara fisik, mereka dibunuh karakternya,
dituduh ustadz radikal, disuruh ustadz intoleran. Ya, ketika istrinya bercadar, radikal. Jidatnya itu radikal. Celananya cingkrang, radikal. Giliran yang pakaiannya seksi, radikal. Itulah Indonesia. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Baik. Nah, ketika para ulama-ulama yang lurus meninggal dunia, dibunuh karakternya, dihalangi karena memang radikal, tidak bisa ceramah, dibubarkan. Maka yang muncul ulama-ulama su, ya, yang keluar bukan fatwa dari mulutnya tapi fitnah. Gak ada itu khilafah, di mana? Kayak gitu lagi. Ya, subhanallah. Gak ada itu jihad, gak boleh. Ngapain belajar agama, ujung-ujungnya bunuh orang. Kayak gitu kan, masya Allah. Profesor yang materi, ini agama ini adalah candu. Seolah-olah demikian. Nah ini muncullah. Yang kedua, wa yanzuru fiha al-jahlu, munculnya kejahilian, turunnya kejahilian di mana-mana. Kelihatan kebodohan manusia tentang agama. Mereka berbicara tanpa ilmu. Ya. Inilah yang nauzubillah Rasulullah SAW sebutkan du'atun ala wabi jahannam, para penyuruh-penyuruh di pintu neraka jahannam. Ya, yang ketiga, ketika kejahilian di mana-mana terjadi juga, maka yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyak al-haraj di mana-mana. Wa ma huwa al-harju ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qatlu, pembantaian. Negara Islam mana yang belum dibantai? Ya, suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Zainab binti Jahsy itu menceritakan istiqolan Nabi SAW min naumih. Rasulullah SAW terbangun dari tidur. Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma, telah terbuka hari ini, min rabbi Ya'juj wa Ma'juj, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj mislah hadhihi, sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan wa qadal yadahu bi yadihi al-ashrah. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Ini 14 abad yang lalu. Hari ini sudah tidak ada hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan kita. Tinggal menunggu kemunculannya. Nah, Rasulullah menyebutkan dengan sumpah la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan ditimpa kemudaratan dan bencana petaka yang besar hingga munculnya Ya'juj Ma'juj. Pertanyaannya, mana yang disebut dengan bangsa Arab dimaksud Rasulullah? Palestina bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab, Suriah, Arab, Irak, Afghanistan, Mesir, Libya, Tunisia, Yaman. Bagaimana kondisi negara-negara mereka? Sudah berdarah-darah belum? Sudah. Tinggal Indonesia. Aduh, dibilang Indonesia saya jadi tertantang untuk. Betulkah Indonesia? Seorang menyampaikan ini pada saya, Ustaz, ini kira-kira tentang apa, Ustaz? Hikmahnya apa, Ustaz? Ada darah tercecer di samping Ka'bah. Ya, dan ini ada rukun Hajar Aswad. Ya, hikmahnya apa, Ustaz? Ya, Alhamdulillah, rahmatullah. Di antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi adalah darah tercecer di mataf sekeliling Ka'bah. Tafajjada fil mataf fi wadal Ka'bah. Asyratun min khurujil Mahdi, isyarat tanda kemunculan Imam Mahdi. Nah, saya sampaikan pada ikhwah tadi yang bertanya pada saya, Akhi Habib, setahu saya Ka'bah itu dia bentuknya bujur sangkar, betul? Walaupun sebetulnya dulu aslinya ada bulatnya, Hijr Ismail, itu Ka'bah juga. Namun sama Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk dipersegipatkan sehingga yang ini tetap bagian dari Ka'bah, Hijr Ismail. Sehingga sholat di Hijr Ismail nilainya masih sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, Ka'bah itu punya 4 rukun, tiang dan sudut. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena mengarah ke Yaman. Ini disebut rukun Syami karena mengarah ke Syam. Dan ini disebut rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Yang ini disebut rukun Hajar Aswad karena ada Hajar Aswadnya. Tadi darahnya ada di sini. Bagaimana kondisi negara yang ditunjukkan oleh sudut-sudut ini? Sudut ini rukun Yamani, mengarah ke Yaman. Yaman sudah berdarah-darah belum? Sudah, 2010.
Mulai tragedi Yaman. Syami mengarah ke Syam, Palestina, Suriah, sudah berdarah-darah. Rukun Iraki, Irak, mengarah ke Irak. Bagaimana Irak sekarang? Sudah berdarah-darah. Saya melihat bagaimana pasukan Amerika 2002 mereka masuk ke Irak, mereka masuk ke Fallujah, ada masjid sedang sholat berjamaah asar itu diberondong. Baru 2 rakaat. Belum selesai sholat 2 rakaat. Sholat asar. Imamnya mau bangkit lagi, diberondong lagi. Mereka tidak membuka sepatu mereka. Masjid-masjid mereka kuasai dan mereka hancurkan. Itu Irak. Pertanyaannya, rukun ini menghadap ke mana? Yang tadi berdarah-darah. Kita lihat menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Bukan Pak, Cilandak Pak. Kita lihat menghadap ke mana ini? Cilandak Bu. Lapang ini. Baik, kita lihat. Masyaallah. Ayo, menghadap ke mana? Tuh, Cilandak. Ke Aceh, Indonesia. Baik-baik maka. Setahu saya Rasulullah SAW pernah menyatakan, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian memerangi satu kaum, sigoral a'yun, sipit mata mereka, juruduhum ahmar, kulit mereka merah, zunfat uruf, hijau mereka pesek. Peseknya ukuran Rasulullah. Rasulullah itu mancung, di bawah beliau pesek. Ya kita kan di bawah Rasulullah. Kalau ukurannya kita, ya habis hidungnya. Maaf Bu ya, kita sama-sama Asia. Hidung mereka pesek. Wajum karena janin mutrakoh. Wajah mereka lebar seperti tape. Berarti bangsa mana? Sudah datang belum mereka datang ke Indonesia? Sudah banyak. Kemungkinan besar kita yang berperang melawan mereka. Takbir. Sudah siap. Masya Allah semuanya. Siap. Nanti saya simpan urutan pertama Pak. Baik, mereka punya proyek obor, One Belt One Road. Bapak Ibu lihat Afrika, Uganda, mata uangnya sudah yuan sekarang. Masjid sudah tidak ada lagi yang utuh. Ya, pilihannya 2, keluar dari Uganda atau tetap di Uganda, keluar dari Islam. Pilih agama lain asal jangan Islam. Ini sekarang dialami oleh Uighur. Tibet sudah. Semuanya sudah. Jeddah ada. Saya tidak bicara tanpa fakta. Orang-orangnya yang datang ke saya, hadir di kajian saya. Ustaz, saya 9 tahun tinggal di sana Ustaz. Itu yang namanya Allah Akbar. Ekonomi mereka kuasai. Arab. Eropa apalagi? Amerika paling besar hutangnya ke di Eropa tuh, Amerika paling besar hutangnya ke Cina. Kalau di kita di komplek-komplek ada stempel di rumah ini berada dalam pengawasan bank. Nah, itu. Di sana gedung ini ada dalam pengawasan Republik Rakyat. Nah, jangan sebut Cina. Saya nggak nyebut Cina ya. Makanya tadi saya cuma begitu saja. Baik, Bapak Ibu dan dan untuk menguasai Indonesia, selamat malam Kak Uci. Saya tanya sama orang Aceh sana, lihat gak ada pasukan Prancis atau Eropa berkibar benderanya di sana, termasuk NATO? Ya. Kenapa mereka ingin menguasai itu? Agar tidak jatuh ke Cina. Kalau jatuh ke Cina, sempurna One Belt One Road mereka. Bayang dari Afrika sampai Asia, mereka menguasai dunia. Maka terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kalian akan memerangi mereka. Dan ketika kita memerangi mereka, ini merupakan satu paket perang melawan anak cucu babi dan kera. Kedua-duanya ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. The new frame, the new order. One government in the world, one political system, one democracy, one economical system, capitalism, one ideologi Kabbalah. Allah, inilah fitnah Dajjal. Kita sudah dihadapkan dengan mereka.
Saya mengingatkan pada kaum muslim, kita dihadapkan pada satu fitnah Dajjal terbesar. Sebelum Dajjal muncul, fitnahnya dulu muncul. Dan Dajjal tidak akan keluar, melainkan sistemnya sudah sempurna. Nah, ini sistem Dajjal hampir mencapai kesempurnaannya. Apa Dajjal dikatakan sempurna? Apabila istana mereka berdiri di atas puing-puing Masjidil Aqsa. Dan itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, malu kita di hadapan Allah. Pasukan Allah dikalahkan sama pasukan iblis dan Dajjal. Nah, ini pertarungan paling penting di akhir zaman. This is the last episode in the human civilization. The true struggle. Pertarungan antara hak dan batil. Baik Bapak Ibu, bisa diikuti Bapak Ibu? Saya seperti ini sejauh ini, apakah saya terlihat cocok lagi? Curhat lagi baik. Bapak Ibu yang mati Allah, kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kita bahas tanda-tandanya. Waktu kita masih panjang ya, 1 jam lagi nggak apa-apa. Jam 11 kurang seperempat saya harus take off ke masjid berikutnya Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam lain waktu. Kalau saya harap kita 1 hari full kita bedah dari Allah menciptakan Ajazil, Samiri sampai bertemu dengan Allah. Ya, 1 hari biar materinya tidak terpotong-potong. Minal bidayah ila nihayah, dari A sampai Z. Kita bahas itu 1 hari, siap? Judulnya Daurah Akhir Zaman. Siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, dan jangan lupa infak sebesar-besarnya. Akan jadi ke situ. Tadi apa yang mau saya sampaikan? Baik, Bapak Ibu dapat Allah. Suatu hari Umar bin Khattab cerita, bainama nahnu julusan 'inda Rasulullah SAW. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, itra 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang pada kami seorang laki-laki. Syadidul bayadi thiyab. Rambutnya hitam mengkilau sebab ya. Orang-orang sampai kagum, ini bajunya begini mana ini? Kayaknya bukan di Tanah Abang, baju kayak ini nggak ada di Tanah Abang. Itu rambutnya, Masya Allah, bagus sekali. Kerampasnya pakai sampo apa gitu. Walaupun kami lebih dari sahabat, kami tidak melihat ada bekas perjalanan jauh di wajahnya. Ya, jauh-jauh tadi ada yang dari mana? Depok ya, pakai motor hitam ininya. Itu kan kelihatan debu ya. Dia nggak terlihat. Dilihat tuan, lihat di luar, dia pakai apa? Pakai Grab atau pakai apa? Gojek gitu. Gak ada kendaraannya. Bingung siapa dia? La na'rifu minhu. Ya, la na'rifu minna ahadun man huwa. Tidak seorang pun dari kami yang tahu siapa dia. Lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kedua tumitnya duduk sila, dikenakan pada kedua tumit Rasulullah. Wa yad'u yadayhi fawqa fawzain Nabi SAW. Kedua tangannya diletakkan di atas kedua paha Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nah, Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang benar. Antum mina billah wa bi malaikatihi. Antum mina billahi azza wa jalla. Wa tu'mina bi malaikatihi wa tu'mina bil qabri. Wa tu'mina bil anbiya wa rusulihi. Wa tu'mina bil yawmil akhir. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Sadaqta, benarlah engkau ya Rasulullah. Fajibnahu yas'alu wa yusaddiqu. Heran kami, engkau nanya tapi enggak benarkan. Apa bahasa Sundanya? Engkau nanya tapi enggak benarkan. Bertanya tapi membenarkan. Jangan-jangan ngetesnya sama Rasulullah. Akhbirni anil Islam, beritakan padaku tentang Islam. Anta syahada la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimu sholata, wa tu'tiya zakata, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sudah tak. Akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah selama engkau melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, yakin Allah melihat. Nah, berikutnya dia bertanya, akhbirni mata taqumuz sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Man mas'ul bi'alami min as-sa'il." Yang ditanya tadi lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Akhbirni an asyratiha. Beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Rasulullah menjawab,
antalidal ammatu rabbata, akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya ini? Takwil dari hadis budak melahirkan majikan. Takwilnya bisa jadi anak memperlakukan ibu seperti pembantu di rumahnya. Ibu menjadi pelayan anaknya. Sudah terjadi belum, Bu? Sudah. Di mana, Bu? Di Cilacap. Masya Allah. Sudah terjadi, Bu. Ada juga yang menafsirkan ulama mutaakhirin kontemporer, TKW yang kerja di luar negeri sana, mereka dinodai oleh majikan. Karena di negara itu dianggap sebagai budak, malakat ya. Maka ya disetujui hamil dia mengandung anak majikan. Kemudian yang kedua, tawai al-ghanam al-masakin. Engkau akan menyaksikan orang-orang para pengembala kambing miskin, kufatan, telanjang kaki, yaskununa fi makanin murtafi', akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Padahal mereka miskin, tanpa alas kaki, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawwala fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Hatta ala fawqal jabal, sehingga tinggi melakukan tinggi itu. Dulu pengembala kambing mereka. Negara mereka dulu kering seperti di zaman Nabi Ibrahim. Tapi coba lihat hari ini. Ibu, di dalam Mekah Madinah di zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mau tinggal di sini, Bu? Gratis. Ibu mau berapa hektar silakan. Tapi gak ada tanaman, gak ada rumput satu pun, gak ada air, gak ada gratis. Ibu mau berapa hektar? Mau tinggal di sini, Bu? Halo? Gak mau. Siti Hajar mau. Baik. Ini di zaman Rasulullah SAW, gambarannya seperti ini. Gambarannya sudah Ka'bah sudah tinggi, bangunan-bangunan sudah ada, tapi gak ada listrik, gak ada wifi, gak ada kuota, Bu. Mati gaya, Bu. Mau tinggal di sini? Gak juga. Inilah Mekah hari ini. Ya. Gedung-gedung yang bertingkat tinggi mengalahkan gunung, bahkan Baitullah pun kalah dengan bangunan-bangunan ini. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah. Dulu mereka pengembala kambing, tanpa alas kaki, miskin, telanjang dada, hanya setengah bagiannya. Yaskununa fi makanin murtafi', mereka tinggal di gedung-gedung yang tinggi, menjulang. Wa yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Inilah Mekah hari ini. Mau tinggal di sini, Bu? Punya berapa duit, Bu? 1 meter 500 juta. Kita punya 1 miliar hanya untuk kuburan kita saja. Masya Allah. Tapi Mekah seperti ini saya yakin Rasulullah tidak suka. Kalau Mekahnya Allah cintai, Allah ridho. Inna hadzal balad haramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini Allah sucikan dia di hadapan Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka dia tetap suci dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat. Maka jangan dikotori dengan simbol-simbol kemusyrikan. Ini kenapa saya curiga dan cerewet tentang masjid. Kalau saya diundang, bisa saya lihat dulu masjidnya. Nah, kalau ini nuansa Madinah ya. Madinah Jabat Cilandak. Kita lihat simbol-simbolnya ya. Karena Zionis Yahudi, ya, agen iblis dan dajjal bergerak dalam 3 arah: simbol, ritual, dan arsitektur. Boleh kita bahas hari ini? Bukan banyak pembahasannya. Kayaknya sampai maghrib ini. Baik. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berdoa. Ini didengar dan disaksikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah berdoa, ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Syam itu di atas, Yaman di bawah. Ya, ini Syam, ini Najd, dan ini Yaman.
Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Kok Najd dilewat? Rasul kok enggak mendoakan Najd? Padahal ada Mekah Madinah di Najd. Ya Rasulullah, udullah wa fi Najdina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan juga Najd agar Allah memberkahi kami. Untuk Najd untuk kami. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Tidak menyebut Najd. Yang ketiga kali, wa fi Najdina ya Rasulullah. Doakan pula Najd ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Inna fi tahira al-jalasi wal fitan wa takhruju fi qarn asy-syayatin. Sesungguhnya di sana akan berulah huru-hara, akan terjadi huru-hara, petaka dan fitnah, dan akan muncul tanduk setan. Mana yang dimaksudkan tanduk setan? Saya tidak mengerti. Ya, saya keliling kota Makkah, saya pelajari sekitar Masjidil Haram. Setelah salat asar saya tidak keluar dari Masjidil Haram, saya bertahan di sini. Saya perhatikan yang satu ini. Qadarullah, matahari pas ada di sini. Baik pada Allah. Matahari. Masya Allah. Bapak Ibu, Qadar bintang, matahari adalah bintang. Karena dia bercahaya, bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Dia mengeluarkan cahaya sendiri. Karena dia mengandung api. Unsur sebesar matahari adalah api. Ketika kita menggambar bulan, apakah bentuknya bulan yang utuh bulan? Seperti apa? Sabit. Apakah ini simbolis no? Bulan sabit? Bukan. Ada seorang ustaz yang menyampaikan pembahasan tentang ini yang luar biasa tentang bulan bintang. Kita doakan mudah-mudahan ustaz ini dilindungi Allah, dibebaskan dari berbagai macam fitnah, dan dimatikan Allah dalam keadaan sahih di jalan Allah. Nih, kita doakan ustaz ini ya. Saya tidak kenal sama ustaznya. Nanti kalau ketemu ustaznya tolong sampaikan salam saya kepada beliau. Mau sampaikan Bapak Ibu kepada beliau nanti salam saya. Ya, salamnya ya untuk beliau. Kalau ketemu nanti, silakan pelajari filosofi bulan bintang. Dari mana terminologi maksud? Ternyata dari sana. Baik, Bapak Ibu nggak apa-apa ya, kita bahas ini. Mereka bergerak dalam ranah simbol, ritual, dan arsitektur. Bahkan mereka jelas mengatakan dalam Illuminati.org, kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman saya, salah guru dosen dari arsitek di salah satu kampus di Indonesia, dia mengatakan, Ustaz, saya perkenalkan ini, itu belum bertemu dengan saya di satu pertemuan khusus. Kita menyampaikan kalau ada situs yang mereka buat, Illuminati.org. Di sana mereka menyebutkan kalau kami bergerak menguasai dunia, menyebarkan hegemoni kami di seluruh dunia dengan melalui dua alat, media visual dan arsitektur. Media visual dan arsitektur. Apa sayang sekali, saya ingin mau kerja ini semua, tapi waktu kita nggak cukup. Tapi bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa diikuti. Ada hal lain juga yang ini juga terkadang kaum muslimin latah mengikutinya tanpa ilmu. Tapi saya katakan banyak yang mengikuti tanpa ilmu, sehingga maksud saya terutama generasi milenial, sehingga mereka terjebak kepada deislamisasi tanpa disadari. Awalnya mereka dibikin tertarik dengan artis-artis mereka yang seksi-seksi, mulus-mulus. Ustaz juga manusia Bapak Ibu, yang cantik sama yang tidak. Kami pulang umrah saya 2018 Desember di Cengkareng, penuh tuh generasi muda. Welcome home. Pak kita disambut Pak Haji. Pak Haji kita disambut alhamdulillah. Ya, banyak sekali di muda-mudi yang nyambutnya. Pak, bereskan bajunya Pak, rapikan Pak. Welcome, we nice, we happy to see you again. Welcome to our country. Welcome back, welcome home. Wah, bahasa Inggris semua Pak. Begitu saya datang pada mereka, ternyata mereka bukan melihat kami Pak. Saya tidak sadar kalau di belakang kami ada Blackpink. Ternyata Blackpink mereka sambut, bukan kami. GR kami saja itu.
mengagumkan kita. Lihat mereka ada Blackpink. Masya Allah, Ustaz, matanya Ustaz dia astagfirullah. Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ritualnya adalah lewat seks dan tantra, musik, entertain. Ini menjadi ranah yang paling sensitif dan paling mudah bagi Dajjal untuk memasukkan paham-pahamnya, untuk melakukan de-Islamisasi. Dan terbanyak yang mengikutinya adalah kaum wanita. Betul? Luar biasa. Maha Allah yang telah mengutus Rasulnya yang telah menyatakan, la tatabawwa'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dir'an bi dir'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita mengikuti sistem mereka, hanya karena dirasakan enak dilihat. Mau tidak enak dilihat di mana? Ya, kayak gitu kan? Cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus. Jangan dibayangin Pak, saya hanya menyebutkan tadi. Indah suaranya, itu dia. Itu zina Pak. Kullu ma fi jismi adam yata'allaq bizina. Apapun yang ada dalam tubuh Adam terikat dengan zina. Al-ainani zinahuma an yazru. Kedua mata zinahnya dengan melihat. Wal udhunani zinahuma asamu. Enak sairnya. Lalu dia bergoyang. Daharat jismuhu ila shimal wa ila yamin liyattabi'u nas. Mereka menggerak-gerakkan badannya ke kanan dan ke kiri agar manusia mengikutinya. Itulah agen-agen setan. Asy-Syu'ara, ayat-ayat terakhir surat Asy-Syu'ara. Waliyadani zina wal batsu. Kedua tangan zinahnya adalah dengan memegangnya, bukan mahramnya. Pacaranlah mereka, mengikuti apa yang ada dalam drama Korea mereka. Dicontohkan, diberikan uswah, dijadikan idola pada generasi muda. Hati-hati Bapak Ibu yang punya putra putri yang sudah menginjak remaja. Fisiknya bersama kita, jiwanya di tangan Dajjal. Bapak Ibu, siapa idola kita? Siapa idola kita? Saya mohon maaf, kita harus melakukan pelurusan. Betulkah Rasulullah SAW idola kita? Betul, yakin? Sekarang pegang HP kan? Buka di Google Search, apa arti idola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Silakan. Apa arti kata idola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bapak Ibu, luar biasa. Paradigma yang dibangun oleh mereka dengan sistem yang sangat rapi, sehingga kita terjebak di dalamnya. Hatta law dahulu juhran bin tabatumuhu. Sampai kalian masuk, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Apa arti idola? Yang dipuja, yang disembah, yang dipuja, yang disembah. Idol. Apakah Rasulullah kita puja? Apakah Rasulullah kita sembah? Jadi siapa idola kita? Allah. Maka dibikinlah ritual-ritualnya. American Idol. Itu yang ada dalam pikiran mereka, gaya hidup mereka diikuti. Sunnah-sunnah idola itulah yang mereka ikuti. Yahduna bi hadi wastaduna bi sunnati. Mereka mengikuti petunjuk bukan petunjukku, mengikuti sunnah bukan dengan sunnahku. Sunnah itu adalah tariqatul hayah, gaya hidup, lifestyle, diikuti oleh umat Islam, terutama generasi muda milenial. Ini de-Islamisasi. Bapak Ibu, pesan-pesannya sudah jelas. Baik, kita lihat satu lagi. Bisa diikuti Bapak Ibu? Gak apa-apa kesana kemari ini materinya. Lanjut. Masya Allah, semangat-semangat nih Bapak Ibu. Ibu-ibu milenial juga semangat ya. Ibu-ibu suka nonton drama Korea? Hati-hati, kemudian mereka memasukkan kita yang tidak boleh kita biarkan mendoktrinasi putra-putri kita. Ujung-ujungnya diselipkan. Maka ketika mereka menerima, mengikuti, maka jiwa mereka ada dalam kegagalan. Sehingga rutinitas mereka yang mereka bayangkan adalah bagaimana idola-idola mereka. Lihat yang ada di dinding kamar-kamar mereka. Siapa yang dipajang, gambar-gambar siapa. Dan siapa yang mereka hafal. Apa yang mereka hafal? Sair-sair K-pop atau ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Luar biasa. Andaikan saya sutradara dari drama Korea, andaikan saya sutradara dari drama Korea, tentu akan saya buat dramanya tidak seperti itu, Bapak Ibu.
Maka saya buat dramanya Islami, sedikit Islami. Ya, sedikit Islaminya, tidak semua Islami, sedikit. Ya, kalau saya sutradaranya seperti itu. Itu kalian buat pas kalau dia ada memakai berikan pahala besar kepada kita. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian bagian daripada sistem Dajjal. Dibayangkan semua golongan, semua tingkatan usia kena dengan sistem Dajjal. Dan kita berada di dalam fitnah yang terburuk. Ada 3 fitnah yang akan melanda umat akhir zaman kata Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat. Yang pertama fitnah ahlas. Pertama fitnah ahlas. Ahlas jamaah dari hilsun, artinya pelana. Rasulullah SAW membagi fase dari beliau sampai ke kita. Itu ada 5 fase yang akan kita lalui. Di fase pertama, fase di mana Rasulullah memimpin dunia. Fase yang kedua adalah fase khulafaur rasyidin al-mahdi, di mana khulafaur rasyidin sahabat memimpin dunia. Yang kedua fase mulkan al-ghaib, di mana kerajaan memimpin dunia. Sebagai fase yang ketiga, fase yang keempat adalah fase mulkan jabariyah, fase di mana negara-negara diktator kejam memimpin dunia, dan kita berada di sini hari ini. Dan ini fase di mana Islam bangkit sebagai fase yang terakhir dari umat Islam, orang yang beriman. Khilafah yang kedua. Pun masyarakat setelah itu Rasulullah dia berwarna kiamat. Namun saya membatasi bahwa akan menambah. Setelah fase yang kelima saya tambah ada fase yang keenam. Jadi tidak langsung kiamat setelah berakhirnya khilafah dan yang kedua. Tidak. Akan ada fase di mana yang hidup di muka bumi adalah makhluk yang terburuk. Inna syarara nasi fil alam alladzina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia terburuk di muka bumi adalah mereka yang tidak ada isatroni kiamat tiba-tiba. Jadi menyaksikan kiamat terjadi itu adalah manusia yang terburuk. Saking buruknya Rasulullah SAW menyatakan, andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air, Allah saya tidak akan pernah menurunkan hujan untuk mereka. Saking buruknya mereka lebih hina daripada binatang. Ulaika kalana bahum Allah, bahkan mereka lebih hina dan sesat dari binatang. Seperti itu. Laisa lahum iman wala bimithli rajul, mereka tidak punya iman wala sebesar kisah. Alaisa fil muslimun ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Banyak orang Islam saat itu. Tapi Islam mereka tanpa iman. Laisa lahum iman wala bimithli rajul. Wala yujawizu imanul hana yajibahum. Mereka tidak punya iman wala sebesar biji sawi. Kalaupun mereka mengaku beriman, iman mereka tidak sampai ke hati. Apalagi hati, tenggorokan pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, iman mereka ada di harta dunia. Sudah masuk orang-orang seperti ini yang menjual imannya demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Awalnya fatwanya A, ketika sudah terpilih menjadi B. Betul? Sudah terikat belum? Terlihat sudah muncul. Masya Allah. Fitnah. Ada 3 fitnah yang akan melanda umat Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Yang pertama fitnah ahlas. Fitnah ahlas yang berada di sini. Fitnah ahlas. Fitnah pelana. Ahlas jamak dari kata hilsun, pelana kuda. Jadi siapapun yang terkena fitnah ini, dia akan terus terkena fitnah ini, tidak bisa melepaskan diri sampai mati dia. Dan fitnah ini yang melanda keluarga Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarga Rasulullah. Dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai Husain radhiyallahu anhu. Dimulai dari Umar. Terkait dengan Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hadis fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan. Para sahabat sedang berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman adalah sahabat Rasulullah SAW yang menjadi kunci rahasia Rasulullah tentang siapakah orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW. Sampai-sampai saking luar biasanya Allah berikan kelebihan pada Huzaifah bin Yaman bisa mengenali orang munafik dari bau keringatnya. Nah, munafik kamu. Luar biasa. Huzaifah tuh. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab ketika melihat ada orang meninggal dunia, Muslim yang meninggal dunia, dilihat dulu Huzaifah nyolatin enggak? Kalau Huzaifah nggak nyolatin, berarti orang munafik. Aku nggak mau nyolatin. Andai kan ada Huzaifah sekarang banyak gitu ya, mereka munafik ketahuan. Tanpa Huzaifah pun sudah ketahuan mana yang munafik mana yang enggak kan? Betul?
sekarang sedang membagi dua orang-orang yang mengaku Islam. Fitnah-fitnah geopolitik di tanah air kita, itulah salah satu cara Allah memfiltrasi kita. Yauma tahdusul balhamdul kullah yang qasamullahu muslimin ila khaymatayn. Menjelang fitnah huru hara akhir zaman terjadi, Allah membagi dua orang-orang Islam. Khaymatun fihil mu'minuna wa laysa fihil munafiquna walakin wahdah. Kemah pertama semuanya beriman, tidak ada orang munafik sebelum. Orang munafik enggak betah tuh. Karena nggak ada duit, nggak ada duitnya. Hijrah mereka kemana yang cari duit? Yang ada duit. Maka khaybatus saniyah, kemah yang kedua, fihil munafiqun, fihil munafiqun kulluhum, munafik semuanya. Walaysa fihil mu'minuna walakin wahdah. Tidak ada orang beriman satupun, karena bukan tempatnya. Bahaya di sini, akidah saya bisa korban. Apapun resikonya. Sudah terjadi belum? Yakini kita sedang difiltrasi oleh Allah. Pastikan kita berada di kemah yang pertama, orang-orang beriman semua. Jangan salah hijrah, jangan salah memilih teman dan ustaz guru. Siapapun mereka, selama Quran dan Sunnah, selama Quran dan Sunnah disampaikan, ikuti siapapun ustaz mereka. Jangan pilih-pilih bapak. Oh jangan ke sana ahli subhat, jangan, bahaya. Mereka akan memisahkan kita dari Quran dan hadis. Mereka akan memisahkan kita dari manhaj nubuwah, dan itu yang Rasulullah wajibkan. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Khilafah adalah manhaj nubuwah, tapi dimunculkan isu-isu manhaj yang lain, bukan manhaj nubuwah. Begini cara musuh-musuh Islam menjauhkan kita dari Islam yang sesungguhnya. Fitnah akhlak menimpa para sahabat sahabat Rasulullah. Nahnu ahlul baiti, kami ahlul bait kata Rasulullah. Ahlul bait versi kita, Quran dan Sunnah, versi Muslim, bukan versi Sunnah. Kami ahlul bait, ikhtarallahu lana al-akhirah wa laysa lana ad-dunya. Allah memilihkan akhirat untuk kami dan tidak memilihkan dunia. Wa inna ahlul bait, dan sesungguhnya keluarga-ku kata Rasulullah. Sayusibuhum bala'un aziman, akan ditimpa ujian yang sangat besar. Diusir dari kampung halaman dan dibantai. Itu yang terjadi. Dimulai dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Umar bertanya kepada para sahabat. Di sana ada Huzaifah bin Yaman. Ayyukum yahfazu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kalian yang tahu tentang fitnah? Hadis Rasulullah yang tentang fitnah. Fitnah itu nanti tata'alam baina rajuli wal mar'i. Apakah fitnah yang teruji, yang memuji seseorang karena urusan istrinya, pasangan hidupnya, suami istri? Bukan. Fitnah karena anaknya? Bukan. Fitnah karena hartanya? Bukan. Fitnah apa yang kau tanyakan? As'alukum anil fitnah allati tamutu ka mautil bahri. Aku bertanya kepada kalian tentang fitnah yang datangnya seperti ombak di lautan tanpa henti menimpa kita. Aku hafal di situ kata Abu Zaid. Akan membaina dari tilka fitnah wa baina hijab. Apakah antara fitnah tadi dengan kita ada dindingnya? Ada hijab. Ada pintunya? Ada pintunya. Ada dekat bab kasar, pintu itu didobrak tadi? Bukan. Bab kasar, bahkan pintu itu didobrak. Pintu kalau dibuka tutup pakai kunci, itu masih bisa berfungsi kan? Melindungi kita, betul? Tapi kalau lagi tutup didobrak, hancur pintu tadi. Bisa berfungsi lagi? Tidak. Aku paham sekarang. Terima kasih. Pulang Umar saya. Para tabi'in bingung mereka. Umar sama Huzaifah ngobrol apa? Apa yang kalian bicarakan, wahai Huzaifah? Antara kita dengan fitnah akhir zaman, ada satu hijab yang membatasi kita, sehingga kita masih aman. Dan di hijab itu ada pintu, dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Apakah Umar faham? Tahu kalau pintu itu dia? Umar faham kalau pintu itu adalah dia sendiri. Dia yakin akan hal itu sebagaimana dia yakin matahari akan terbit esok hari. Dimulai dari Umar bin Khattab, suksesi kepemimpinan di dalam tubuh umat Islam terjadi melalui proses pembunuhan. Umar meninggal dibunuh oleh Abu Hurairah. Betul? Diganti Utsman. Utsman wafat dibunuh oleh orang-orang munafik berkelompok.
Utsman diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh ditikam oleh Ibnu Muljam. Ali bin Abi Thalib diganti oleh Al-Hasan. Al-Hasan wafat diracun. Kita minum kopi, ada cyanidanya di dalam kopi. Ada potasiumnya. Di hari di mana Al-Hasan wafat, beliau memecahkan usus besar, hancur usus besar. Pokoknya Al-Hasan wafat diganti Al-Husain. Al-Husain membawa keluarga Rasulullah SAW dari Mekah Madinah ke Kufah. Ubaidullah bin Ziyad, gubernur yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah, diperintahkan mengirimkan pasukan untuk menghalau agar Al-Husain tidak sampai ke Kufah, dihalau ke Karbala. Hari Rabu tanggal 8 Muharram tahun 61 Hijriah sampai ke Karbala. Tempat apa ini? Kata Husain. Al-Husain. Panjudannya mengatakan, ini Karbala. Menakutkan sekali. Kering tandus Karbala tanpa air. 3 hari dikepung tanpa makanan dan minuman. Setelah itu, hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah dibantai habis. Sampai ini membuktikan itu fitnah Abbas. Ya, dari tahun 632 Hijriah Masehi sampai tahun 661 Masehi. Fitnah ini melanda para sahabat dan yang menjadi korban adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, Ahmadul, baik. Versi kita, kalau versi Syiah itu dari Al-Husain. Al-Husain menikah dengan putri Raja Persia, putri Raja Iran. Ahlul Baitnya itu dari sana. Itulah kenapa harus Al-Husain. Merinding loh kalau saya belajar di sana. Baik, fitnah yang kedua adalah fitnah Sarah. Belanda kaum muslimin di sini. Fitnah kesenangan. Disebut fitnah Sarah karena di saat itu umat Islam sudah berkuasa di 2/3 dunia, menguasai dunia dan kaya raya. Tapi akibatnya akhirnya apa? Mereka jadi cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Maka mereka diperangi oleh musuh-musuh Islam. Padahal mereka menguasai 2/3 dunia. Dengan strategi apa? Fight dan impera, dipecah belah. Yang tidak khilafah menguasai dunia, dipecah belah dalam frame nasionalisme. Fight and impera. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Palestina Jordan Inggris, Suriah di barat Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Nah, kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba baru, bahasa Inggris Ringis ucap gunakan. Ya. Bapak Ibu, nasib umat Islam terpecah belah. Sudah dipecah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam frame ormas, multi ormas, all sektor, madhab, dibikin makin susah umat Islam untuk berjamaah. Betul Bapak Ibu? Itu realitas hari ini. Maka dibantulah satu-satu. Palestina. Itu pun tidak langsung, ya, dari pinggir. Seperti makan bubur panas, sekutu mengajukan umat Islam. Ya. Dan itu kapan terjadi di sini? Kalau di sini dipecah belah dulu, dihancurkan dulu sistem kekuasaannya dengan fitnah Sarah. Dan fitnah ini kata Rasulullah berasal dari seorang laki-laki dari bawah kaki, asapnya keluar dari bawah kaki seorang laki-laki yang mengaku Ahlul Bait kepada dia bukan Ahlul Bait. Rasulullah sudah mengisyaratkan itu. Dan fitnah yang terakhir adalah fitnah Yuhaina. Setelah kita dipecah belah dalam frame nasionalisme, kita dibantai satu persatu. Yushiku al-tada'alikumul umam kama tada'akamu ila qas'atiha. Kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia sebagaimana satu hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Jadi kita seperti hidangan Bapak Ibu yang akan disantap oleh mereka yang haus, lapar dan dahaga. Umat Islam. Kekayaan alam mereka dieksploitasi oleh mereka. Emas mereka ambil, timah mereka ambil, apapun kekayaan alam kita diambil sama mereka. Betul? Mereka yang menikmati. Keringat kita juga dikuras di TKW, TKI, jadi tenaga kerja di pabrik-pabrik yang mereka punya. Betul? Bukan
bukan hanya keringat kita yang dikuras habis oleh mereka, bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas, dan bukan hanya darah yang mereka kucurkan, tapi akidah kita juga dikuras habis sama mereka. Gak boleh kita sholat tunggu ikut, gak boleh berpakaian Islam. Allah, inilah nasib Islam, bukankah? Dan siapapun bisa terkena oleh fitnah mereka. Dan fitnah yang terburuk di sini adalah fitnah Dajjal. Ada satu bangsa yang sedang bersenang bereforia untuk menyambut kedatangan Dajjal. Bangsa mana? Zionis Yahudi. Jangan sebut Israel. Nabi Muhammad, Nabi Yakub itu kembar, saudara kembar, anak Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana berkata Nabi Yakub itu dulu diperintahkan Allah untuk berangkat dari Kanaan kepada Arab. Beliau selalu dicibir oleh kakaknya. Nabi Yakub itu kembar, Al-Ais. Kakaknya Al-Ais keluar duluan, lalu Nabi Yakub mengiringi. Apa bayi Yakub mengiringi? Maka disebutnya Yakub. Berangkat, dia merasa tidak kuat lagi dicibir oleh kakaknya. Kakaknya sukses, istrinya lebih dari satu, bisnisnya di mana-mana, kaya raya. Sementara Nabi Yakub gablay, belum menikah, mungkin kemana Nabi Ishak pergi. Tolong mintakan kepada Allah ya. Kau selalu berdoa kepada Allah dan Allah selalu mengabulkan permintaanmu ya. Tolong berikan aku permintaan, aku kabulkan Allah. Minta kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaanku. Aku ingin berubah hidup, agar aku tidak dicibir oleh kakak. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Yakub untuk pergi menuju pamannya Laban bin Batwail di Padang Aram, perbatasan dengan Irak, Suriah, Syam dan Irak. Maka beliau pergi di malam hari atas perintah Allah. Ada surat dari Nabi Ishak. Isi surat itu agar meminta agar pamannya menikahkan Nabi Yakub kepada Rahil, ibunda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, perjalanan ditempuh di malam hari. Perjalanan di malam hari namanya Isra. Disebut Isra karena Allah Il. Jadi perjalanan itu ditempuh karena Allah di malam hari. Israel. Jadi Israel itu gelar Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita sebut terkutuk Israel, ganyang Israel, ya kita sebut siapa? Nabi Yakub. Pintar mereka. Mereka tahu kalau perbuatan mereka akan memakai kutukan dunia, kecaman dunia. Mereka sebut nama mereka dengan nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi sebut saja Zionis Yahudi. Kenapa harus pakai Zionis? Karena tidak semua Yahudi Zionis. Ada Yahudi yang anti Zionis, Yahudi Sephardim, Yahudi Naturel Karta. Mereka bersahabat dengan kaum muslimin dan mereka tidak setuju dengan kezaliman Israel. Zionis Yahudi. Harus ambil kesalahan. Zionis Yahudi. Baik. Bapak Ibu, kita buka Quran surah Al-A'raf ayat ke-16. Sekarang sudah canggih. Ketika buka Quran yang dipegang HP. Ada fitur Quran memang, tapi beda loh pahalanya memegang mushaf dengan memegang HP. Ya, itu tanda-tanda kiamat akan terjadi. Betul. Saya bacakan hadis ya di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyan dari Syam. Ala inna min asratiha. Ingatlah, jadi tanda kiamat akan terjadi. Tudfa'al aswal wa tudwa'al akhir. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi munculnya orang-orang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang baik dari umat manusia. Yang kedua adalah inna min asratisah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi tudharul qaum wa tudbahal qaum wa tuzharul qaum wa tuhsadal amal. Kata-kata busuk, kata-kata buruk muncul dan disia-siakannya amal baik. Yang ketiga, at-tuzal masna fala yujadu ahadun man ghayruhu. Dibacanya masna dan susah ditemukan orang yang berubah. Apa itu masna? Sesuatu yang ditulis dan dibaca selain daripada kitab Allah, selain daripada Al-Quran. Jujur, lebih banyak mana kita pegang, mushaf Quran atau gadget? Dan kita butuh, tidak ada yang bisa merubahnya karena memang ini bagian dari hidup kita. Betul? Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah. Baik. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan segitiga simbol Islam. Tidak. Tapi segitiga suka digunakan sebagai simbol ketuhanan.
Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Dia ingin dunia berganti sebagai Tuhan. Maka dia perbudak bangsa Yahudi sebagai Bani Israel sebagai tukang batu, masal. Mereka diperbudak dengan kerja rodi untuk membangun piramida. Satu bangunan yang segitiganya bisa dilihat dari kedua mata. Segitiga simbol ketuhanan. Fir'aun menggunakan simbol ini untuk menunjukkan ketuhanan. Diperbudakkan bangsa Yahudi sebagai masal, tukang batu. Mereka ditolak Allah karena kezuliman Fir'aun. Diutuslah Nabi Musa, Fir'aun tenggelam di laut merah. Merdeka mereka. Tenggelamnya Fir'aun tidak membuat mereka berhenti dari profesinya sebagai tukang batu. Kalau dulu mereka menjadi tukang batu secara terjajah, sekarang mereka merdeka. Setelah itu mereka merdeka. Maka jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Mereka bahasa Inggrisnya apa? Freemasonry. Free man, free dari sini loh. Mereka menjadi pelayan. Kalau dulu dipaksakan untuk Fir'aun secara paksa, sekarang didedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan terus. Maka simbol-simbol mereka muncul sebagai bukti kalau di mana ada simbol itu, maka disitulah mereka berkuasa. Ada yang membaca pada saya dan memberikan nasihat pada saya. Kalau simbol mata di Arab itu artinya simbol keindahan. Mata itu simbol keindahan di Arab. Ya. Kenapa tidak dua mata? Kenapa harus satu mata? Apa hubungannya mata dengan lembaga kepolisian, mata dengan lembaga ini? Bukan hanya semua lembaga kepolisian saja yang simbolnya satu mata. Ada monumen Jidahai, itu satu mata. Kita katakan mata Jidah. Satu mata simbolnya. Saya tidak jalilan Madinah, bahwa bani'un min duhuriyah. Dia akan datang ke Madinah dan dia terhalang untuk memasukinya. Kenapa demikian? Dia nafiquli bab min bawabatil Madinah lahu malakat. Karena setiap pintu Madinah dijaga oleh dua malaikat. Bisiha mihimat, dengan panah-panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah, dipanah dia, mati. Maka takut Dajjal. Fayaqbusu kharijal Madinah fi makanan muhit. Maka Dajjal tinggal di luar Madinah, di tempat bergarap. Di manakah tempat bergarap di luar Madinah? Bukit yang akan dinaiki Dajjal, Jabal Habsi, 7 km dari Masjid Nabawi ke arah barat daya. Jabal Habsi. Kalau Bapak Ibu tur Siti Madinah nanti ketika umroh, tanyakan mana Jabal Habsi. Itu persis di belakang Masjid Qiblatain. Di belakang Masjid Qiblatain. Ini dia Jabal Habsi. Jadi akan naik ke sini. Innahu sayas'adul jabal. Dia akan naik ke gunung yang bergaram itu. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah. Dia akan melihat ke arah Madinah, Masjid Nabawi. Summa yaqulu liman tabi'ah liqaumi. Dia berkata pada para pengikutnya, kalau aitum dari kisra Abyad, kalian melihat istana putih itu, dari Masjid Ahmad, itulah masjidnya Ahmad. Dajjal datang pada saat itu melihat Masjid Nabawi putih seperti istana. Hari ini Masjid Nabawi seperti apa? Istana putih kan? Jadi Dajjal muncul di zaman siapa? Sayadkhulul Madinah wa huwa mani'un min dukhuriha wa laha sab'atu abwab. Ketika Dajjal ingin memasukinya, lalu dia terhalang karena dijaga oleh malaikat, lalu dia tinggal di luar Madinah. Yang saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Hari ini Madinah punya berapa pintu gerbang? 7. Ini yang barangkali mereka sebut saya cocokologi, mencocok-cocokkan hadis dengan fakta. Ya buat apa Rasulullah bersabda kalau tidak akan terjadi, Bapak Ibu? Lalu apa pembuktian daripada Quran dan hadis kalau bukan fakta realitas di hadapan kita? Betul? Untuk membuat kita yakin. Lalu kenapa disebut cocokologi? Karena bukan ustaz mereka yang ceramah. Madinah punya 7 pintu gerbang hari ini. Jadi Dajjal keluar di zaman siapa? Saya khawatir Dajjal keluar di zaman kita. Ingin saya membedah ini, tapi saya butuh waktu 1 jam untuk membahas tentang euforia bangsa Zionis Yahudi dengan kelahiran sapi merah red heifer yang mereka yakini akan menjadi sacrifice bagi di Huswaitin. Mesiah Dajjal bagi kita. Mesiah. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup, Bapak Ibu, sudah habis. Ini saya selesaikan saja, ini boleh? Bahwa apapun yang disebutkan Rasulullah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan halangi kami untuk membuktikan kebenaran Quran dan hadis. Kalian kami sebut cocoklogi. Itu adalah cara kalian menghalangi kami dari kebenaran Quran dan Sunnah. Takbir! Hati-hati. Apa yang kalian lakukan adalah yasudduna nasa an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Akan saya tuntut kalian di mahkamah Allah, bukan mahkamah konstitusi.
agak tegang. Saya curhat sedikit karena saya waspada Ustaz cocok lagi. Itu kenapa? Saat itu umat Islam akan sholat subuh berjamaah, baca hadisnya oleh kalian. Tunjukkan kepada saya kalau hadis itu umat Islam sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalangan kalian, Al-Mahdi. Wa huwa yusawwi subuh, maka dia meluruskan sholat kalian. Tahu sholat, meluruskan sholat. Fanazala Isa bin Maryam, maka Isa bin Maryam turun indal manaratil bayda, di samping menara putih. Di samping menara putih. Ta'ala ya Nabi Allah sallallahu, kemari Nabi Allah, imami kami salat, kata Imam Mahdi. Imam Mahdi pun dari Nabi SAW ternyata mendorong Imam Mahdi, la taqaddam hadhihi al-qiblah, Anda ke depan. Ini salat untuk Anda, imam untuk Anda. Kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Tukramatul hadhihi al-ummah. Terbayang tidak Bapak Ibu, mulianya orang yang menghidupkan sunnah akhir zaman ini, Al-Quran dan sunnah akhir zaman. Nabi Isa makmum di belakangnya. Nabi Ulul Azmi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini keutamaan para pejuang Quran dan sunnah akhir zaman. Sekali lagi, kalau orang kafir dan orang musyrik yang menghadapi saya, maafin muslim, saya pahami. Tapi kalau orang yang mengaku muslim yang menghalangi saya, kalau cebok saya pahami. Tapi kalau ini wajahnya lebih solid daripada kita tampilan, hebat ilmunya banyak, penuh kajian, punya TV dan punya radio, tapi menghalangi saya. Kita saksikan. Jangan sampai ketika Nafirul Am terjadi, kalian berhadapan dengan kami. Hati-hati. Saya tidak akan mentolerir tidak terjadi. Pastikan kalian berada di pihak siapa? Khaymatul mu'minun atau khaymatul munafiqun. Jadi silakan. Selesai salat berjamaah, Nabi mengatakan iftahillah, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah gajah dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan Iran mengenakan jubah kasihan. Harum tubuhnya nafas Nabi Isa dan tubuh Nabi Isa menghantam mereka. Kata Rasulullah, matu binafsihim. Mereka akan mati seketika. Mati itu barisan depan. Sisanya lari itu gagal-gagal. Dikejar sama kaum muslimin. Wa ma yahtabiu min wasadar. Takulun sajar wahjar. Ketika mereka bersembunyi di balik batu, batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'al fil walail yahud uqtuluhum. Muslim mu'min sini. Di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Illa warqat, kecuali warqat. Fa'inha syajaratul yahud. Karena warqat adalah pohon Yahudi. Dajjal merinding dia, mencair dia. Lau yatzruku, la ada binafsi. Andaikan Isa bin Maryam meninggalkannya, mati dengan sendirinya. Tapi Allah menakdirkan dia mati di tangan Nabi SAW. Maka dikejar kemanapun pergi, Dajjal mati. Nabi SAW ada padanya. Akhirnya sampailah di pintu. Di pintu inilah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Baik, ibadah Rasulullah. Ya, seperti apa pintu di mana Nabi Isa membunuh gajah? Allah a'lam bishawab. Tapi ada satu pintu menarik di Lud yang sekarang dibangun militer Angkatan Udara Israel. Jenis Yahudi, biasanya juga kecil atau jenis Yahudi membangun pangkalan militer udara. Ada satu pintu yang menarik di sana. Apakah di pintu ini bisa jika di sini Nabi bisa membunuh Dajjal, maka rontoklah tiga agama, Yahudi, Nasrani, Majusi. Di saat itulah Islam akan zahir, maka hanya Islam yang bertahan di ending peradaban manusia. Allah. Baik, barangkali Bapak Ibu itu dulu yang bisa sampaikan. Sebetulnya masih panjang pembahasan kita, ya. Tapi sayang sekali karena waktu tidak cukup Bapak Ibu. Terima kasih kepada Masjid Baitul Rahmah yang telah mengundang saya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian akhir zaman lagi bersama Ustaz akhir bulan. Saya dapat ini. Suatu saat jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita apapun yang terjadi. La yadurru man khadarahu wa la man kharafahu hatta taqum sa'a. Hatta nazal Isa.
Mereka tidak akan pernah gentar disebut apapun oleh orang-orang yang mengembosi mereka dan orang-orang yang memperselisih mereka. Maaf ya Bos, Allah bersama kita. Allah tidak pernah salah menilai kita. Betul? Terima kasih ada Allah yang masuk dokumentum. Sekali lagi terima kasih pada pemuda pemburu kajian Masjid Baitul Rahmah. Terima kasih jazakumullah khairan pada DKM Masjid Baitul Rahmah dan juga kepada sesepuh para tokoh hadirin juga saya sama-sama hadir.